السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاhidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, dan telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat teramat banyak dan sangat teramat hebat. Hanya orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat bahwa setiap hari dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Dan buta yang dimaksud bukanlah buta dari mata yang ada di kepala, namun buta yang dimaksud adalah buta yang ada di dalam dada, yang ada di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bagaimana mungkin tak bisa melihat, padahal nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana mungkin tidak terlihat? Bukankah itu namanya buta? Dan buta yang paling parah adalah buta yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang Quraisy. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Itu bukan buta yang ada di kepala, karena orang Quraisy banyak yang tidak buta. Abu Jahal tidak buta, Walid bin Mughirah tidak buta, Utbah bin Rabi'ah tidak buta. Musuh-musuh dakwah Nabi SAW, dedengkot kufar Quraisy yang sampai akhir hayatnya mati di atas agama Quraisy bukanlah orang-orang buta. Tidak juga mereka tuli, tidak juga mereka bisu. Akan tetapi Allah mengatakan tentang mereka seperti itu, buta. Berarti buta yang bukan mata, akan tetapi hati yang tidak mampu melihat sesuatu yang benar-benar nyata, apatah lagi mereka bertemu langsung dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan langsung bukti-bukti kebenaran dakwah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Hanya saja mereka tidak mau mengikuti Nabi karena berbeda dengan apa yang telah mereka terima dari orang tua mereka, dari ayah dan ibu mereka, dari kakek dan nenek mereka, dan kebiasaan di tengah Quraisy. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah kebenaran yang telah diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka, mereka mengatakan bal nattabi', tidak, kami tidak akan ikuti itu. Justru kami hanya akan mengikuti ma alfayna 'alaihi aba'ana, apa yang telah kami temukan dari orang tua kami. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah menyebut sifat-sifat penduduk surga.
di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut sifat-sifat penduduk surga di ayat yang ke-133, 134, 135. Dan di ayat 136 Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ganjaran, yaitu ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal. Jadi ayat 133, ayat 134, ayat 135 Allah menyebut sifat-sifat. Dan ayat 136 Allah menyebut ganjaran untuk mereka adalah ampunan dan ganjaran untuk mereka adalah surga. Berarti ini sifat penduduk surga. Namun kita ambil satu sifat yang berhubungan dengan tema yang akan kita bicarakan sekarang ini, yaitu ayat 135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah perbuatan keji atau mereka menzolimi diri mereka. Sudah kita katakan tadi bahwa sifat-sifat yang di atas adalah sifat-sifat penduduk surga. Karena di bawahnya Allah mengatakan, ayat setelahnya Allah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ganjaran dengan Allah berikan balasan dengan surga. Namun di antara sifat penduduk surga itu ada yang Allah sebut walladzina idza fa'alu fahishatan. Apabila mereka melakukan sebuah perbuatan dosa dan mereka menzolimi diri mereka dengan dosa tersebut. Dari sini dapatlah kita faham bahwa penduduk surga adalah pelaku maksiat. Namun mereka memiliki sifat berikutnya, yaitu fastaghfaru lidzunubihim. Setelah mereka berbuat dosa, mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hilangkan di benak kita bahwa harus suci dari dosa untuk kemudian menjadi penduduk surga. Sucinya itu hanya pasca pengampunan. Sucinya itu hanya pasca pengampunan. Wa illa, sebelum pengampunan itu datang, semua kita adalah orang yang berdosa. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun karena Allah menjaga mereka dari dosa dan kesalahan. Karena mereka akan dijadikan orang-orang yang disuruh orang lain, lihat loh orang tersebut dan ikuti. Akan dijadikan suri tauladan. Akan dijadikan masabbul anzar, tempat di mana pandangan ditujukan Allah kepada mereka untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka para nabi dan para rasul Allah jaga dari dosa dan kesalahan karena mereka adalah suri tauladan. Maka para nabi dan para rasul tidak melakukan dosa dan kesalahan yang akhirnya mereka pantas untuk menjadi manusia yang dilihat oleh umatnya untuk diikuti. Itu pun para ulama berbeda pendapat apakah dosa besar saja atau dosa besar dan dosa kecil. Ala kulli hal, kita tidak bicara para nabi dan para rasul karena kita bukanlah mereka.
Kita bicara kitanya. Maka selain para nabi dan para rasul, inilah fitrah mereka. Inilah fitrah mereka. Saya, kita semua yang ada di masjid ini, siapapun yang tidak ada di masjid ini, semua umat sebelum kita, setelah kita sampai dunia kiamat, ini fitrah kita. Makhluk yang tidak akan bisa lepas dari dosa dan salah. Dan dosa dan kesalahan itu apabila tidak Allah ampuni, ancamannya adalah neraka. Dan di zaman kita sekarang ini terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, sering kita mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kenapa Allah ciptakan kita makhluk yang berdosa? Sehingga kita terancam dengan neraka. Saya selalu mengatakan bahwa sudah terjadi, jalani. Tak perlu lagi Anda bertanya kenapa dan mengapa, Anda telah menjadi manusia. Dan Allah tak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Salah satu adab manusia yang salah kepada Rabb-nya kalau dia mempertanyakan perbuatan Allah. Kalau Anda pemilik sebuah perusahaan dengan 50.000 karyawan. Kalau Anda adalah pemilik perusahaan dengan 50.000 karyawan. Lalu cleaning service bertanya, kenapa begini keputusannya? Aneh. Kira-kira gimana? Yang nanya cleaning service loh. Dan ketahuilah bahwa kita di hadapan Allah lebih hina daripada cleaning service di hadapan bosnya yang memiliki 50.000 karyawan tadi. Artinya kalau itu keputusan yang telah dibuat oleh pemilik perusahaan dengan 50.000 karyawan, itu bukan sebuah keputusan yang asal. Namun karena tak sesuai dengan hatinya sang cleaning service, lalu mempertanyakan kenapa begini keputusannya, kok aneh. Maka manusia yang mempertanyakan kenapa Allah ciptakan manusia berdosa lebih aneh dari sifat siapa tadi? Si cleaning service tadi. Cuman karena manusia sering dihiasi perbuatannya yang buruk oleh iblis dan bala tentaranya, kadang-kadang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar, mempertanyakan perbuatan Allah. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Dia tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Manusia tidak boleh mempertanyakan dalam arti kata bukan mencari ilmu, bukan mencari hikmah, tapi protes terhadap keputusan ilahi. Beda kalau pertanyaannya adalah mencari ilmu. Kalau mencari ilmu tidak ada masalah. Ustadz, apa hikmahnya manusia diciptakan bersalah? Maksudnya bukan protes, tapi mencari tahu apa hikmah manusia diciptakan bersalah. Ulama berbicara ada hikmahnya. Namun yang ana ingin katakan tadi di bawah, ya di sebelum ini, bahwa dia protes kenapa sehingga manusia akhirnya masuk. Kenapa kita diciptakan patuh dan taat kepada Allah Ta'ala dalam ada protes. Nah ini batil, tak boleh. Ini su'ul adab, perbuatan yang merupakan adab yang tidak baik, kurang ajar seorang manusia kepada Allah Ta'ala. Allah itu tak pernah salah. Kalau salah bukan Allah. Dan manusia punya pengetahuan yang sangat terbatas sehingga tidak mungkin mengetahui semua yang menjadi rahasia ilahi. Namun jawaban ana, kalau Anda ingin manusia ini tak bersalah, maka tak ada manusia. Karena Allah sudah punya makhluk yang tidak bersalah sebelum Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia sudah ada makhluk-makhluk yang tak bersalah. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Memang Allah ingin makhluk lain selain itu. Selain makhluk yang tidak bersalah. Itu yang Allah inginkan. Maka terimalah kodratmu. Terimalah kodrat kita sebagai seorang manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Namun di dalam ayat ini ada sesuatu yang perlu kita
Perhatikan. Yaitu Allah menyebut satu dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Fahishatan dalam bahasa Arab bagi siapapun yang mempelajari bahasa Arab adalah isim mufrad. Satu dosa perbuatan. Satu kesalahan. Ini penting. Kenapa? Karena inilah sifat-sifat pelaku perbuatan dosa dari penduduk surga. Mereka adalah orang yang melakukan kesalahan bukan kontinu. Hati-hati jebakan iblis dan bala tentaranya. Ya apalagi kita kan berdosa, lanjut saja dosanya. Tidak begitu. Ya sudah takdir kita berdosa. Ya mau gimana lagi? Lanjutkan dosa kita. Tidak begitu. Itu jebakan iblis. Di dalam ayat ini, sifat penduduk surga, mereka melakukan dosa satu. Di sini para ahli tafsir mengatakan mereka tidak kontinu dalam dosa. Penduduk surga, sifat mereka di dunia tak mungkin lepas daripada dosa. Namun mereka tidak punya sifat berkelanjutan melakukan dosa yang sama dan berketerusan. Hari ini melakukannya, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Ini bukan ayat ini. Ini bukan ayat ini. Karena di dalam ayat ini satu kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang apabila terjerumus dalam satu kesalahan langsung taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Langsung beristighfar minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Ini pembeda yang harusnya dengannya kita membedakan mana fitrah dan mana syahwat. Hati-hati. Bedakan mana kesalahan yang dia adalah fitrah manusia dan mana kesalahan yang dia sebenarnya bukan fitrah lagi, tapi sudah masuk dalam jebakan syaitan. Apabila dia dilakukan kontinu, apabila dia dilakukan berketerusan. Hari ini kerjakan, besok kerjakan, besoknya lagi kerjakan, besoknya lagi kerjakan. Ini bukan ayat ini. Namun ayatnya adalah suatu ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Sayyi'at pakai kata jamak. Kalimat jamak yang artinya banyak, berarti dosa lagi. Anda ingin mengatakan bahwa penduduk surga selain para nabi dan para rasul semuanya orang yang bersalah, karena itulah fitrah manusia. Namun mereka menghiasi setelahnya dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka mendapatkan pengampunan itu. Itu dia ayat yang ganjaran yang dikatakan tadi. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang ganjaran untuk mereka adalah Allah berikan ampunan. Setelah Allah berikan ampunan, wa jannatin, Allah berikan surga. Baik. Taubat ma'asyarul muslimin hukumnya wajib. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di akhir ayat-ayatnya panjang. Surat An-Nur ayat 31 ayatnya panjang. Akan tetapi di akhir ayat, di potongan terakhir ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai manusia. Lihat Allah mengatakan bertaubatlah kalian semuanya.
perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dari sebuah perkara, perintah adalah wajib. Maka para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Kenapa? Semua kita berdosa. Maka taubat merupakan kewajiban semua manusia. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat, keberuntungan diikatkan dengan taubat. Digandengkan, dikorelasikan dengan taubat. Dunia, apatah lagi akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua kita berdosa. Siapapun manusia yang antum pandang dan antum kagumi dan antum senang kepadanya, mencintainya karena Allah, menyukai kajian-kajian dan nasihatnya, tak masalah. Tapi tambahkan satu lagi, dia juga orang yang punya dosa. Walau antum tidak tahu dosanya apa, tapi antum harus tambahkan keyakinan dia pasti pernah melakukan dosa karena dia manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan kita mengatakan Masya Allah Ustadz Fulan, Masya Allah ulama Fulan, ana benar-benar kayak malaikat gitu. Nggak boleh. Itu antum ditarik oleh syaitan mengagumi seseorang berlebihan. Dan syaitan tidak akan menambahkan sesuatu kecuali untuk membuat jebakan. Apa jebakannya? Jebakannya adalah qadarullah, sekiranya suatu saat antum tahu dosa dan kesalahannya, maka antum akan hancur semangat beragama. Orang yang saya kagumi selama ini saja, orang yang saya anggap malaikat selama ini saja, begitu, udahlah, nggak usah lagi ngaji lah, capek. Maka akan hilang semangat beragama apabila telah terjadi berlebihan di dalam memuji seseorang sehingga lupa bahwa dia adalah orang yang juga berdosa seperti manusia lainnya. Tapi saya sudah lama kenal beliau, tak pernah tahu kesalahannya Ustadz. Alhamdulillah. Sering kita ketemu, kapan? Pas kajian. Oh ya pas kajian mana bisa ngelihat dosa orang. Ketemunya pas kajian doang. Habis kajian duduk makan-makan bercengkrama, pisah, nanti kajian ketemu lagi. Bercengkrama, minum syahi, pulang, ya mana ketemu kesalahan orang. Tak akan bertemu kesalahan seseorang apabila kita hanya bertemu sekali-kali. Itu pun pertemuannya di kajian. Coba tanya orang yang paling dekat dengan dirinya. Coba tanya orang yang bertetangga dengannya. Coba tanya orang yang sering bersafar dengan dirinya. Pasti dia menemukan kesalahan orang tersebut. Qalla au katsur. Sedikit tahu atau banyak yang dia ketahui, yang penting dia pasti punya apa? Kesalahan. Taib. Jadi jangan apa tadi yang katakan? Berlebihan dalam mencintai seseorang sehingga itu adalah jebakan syaitan untuk membuat kita frustasi beragama apabila suatu saat kita tahu dia melakukan kesalahan. Dosa adalah dosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Penduduk surga pun melakukan kesalahan. Ini ayat yang tadi kita bawakan. Penduduk surga, ini penduduk surga. Yang Allah jaminkan untuk mereka surga, ternyata mereka juga melakukan kesalahan. Maka semua manusia punya kesalahan, siapapun. Maka apabila kagum kepada seseorang silahkan, akan tetapi tambahkan dia juga pernah berbuat dosa pasti, namun saya tidak tahu dan Allah melarang saya untuk ingin tahu. Dan kalau saya tahu,
tanpa disengaja, Allah wajibkan saya untuk menutupi dosa dan kesalahannya agar tidak diberitahu kepada orang lain. Begitu perintah agama. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka taubat wajib untuk seluruh manusia karena seluruh manusia berdosa, maka wajib untuk semua manusia bertaubat. Taubat bukan hanya untuk para pelaku dosa yang kontinu, tidak, untuk semua manusia. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah padahal beliau tidak berbuat dosa. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala sehari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Di dalam riwayat Abu Hurairah ketika mendengarkan itu, beliau memperbanyak, lebih banyak lagi minta ampunnya, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi dalam satu hari. Kenapa? Rasul saja 100 hari kata beliau. Maka Rasulullah, Abu Hurairah menambahkan lebih banyak daripada itu karena pasti kita lebih banyak dosanya dibanding Nabi Muhammad SAW dan itu pasti. Maka Abu Hurairah mendengarkan itu mengatakan, saya memperbanyak lagi ucapan taubat saya, minta ampun saya kepada Allah tabaraka wa taala, wa huqqalana dzalik. Suatu hal yang pantas untuk kita lakukan itu. Itu Abu Hurairah. Sekarang Abu Rizki, Abu Hamdi, Abu Yusuf dan yang lainnya di abad 21 dengan aneka ragam fitnah, maka lebih layak lagi untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Naam, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi ketahuilah bahwa syaitan juga sangat mahir menipu. Maka hati-hati dengan tipuan iblis. Ketika iblis mengatakan kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, tapi ada sesuatu yang dia bisikkan setelahnya, maka santai saja. Hati-hati di situ. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, kalimat Allah Maha Pengampun diulang-ulang di benak kita, namun yang dia inginkan setelahnya. Lanjutkan aksimu, Rabbmu Maha Pengampun. Atau Allah Maha Pengampun, nanti kalau sudah tua minta ampun. Nanti kalau sudah pensiun minta ampun. Kenapa? Karena iblis pun yang tidak Allah beritahu kepada dia kapan usia kita, dia pun tidak tahu kapan kita mati. Dan dia berharap ketika dia berhasil untuk menjebak manusia, lakukan dosa Allah Maha Pengampun, lakukan dosa Allah Maha Pengampun. Nanti kalau sudah tua baru bertobat, dia berharap bahwa sebelum datang waktu tua kematian telah tiba dan dia mati dalam keadaan berbuat dosa. Itu yang diinginkan iblis dan bala tentaranya, hati-hati. Udah nanti habis pensiun aja, taubat sekarang ya lakukan aja dulu seperti yang dilakukan orang-orang toh. Orang lain juga pada ngelakuin kok. Jangan sok suci lah. Kira-kira gitulah, kira-kira. Jangan sok suci udah. Tapi ini kan dosa. Iya enggak apa-apa, tapi semua orang juga melakukan, santai aja. Itu kan perintah bos. Nanti bos tanggung jawab di akhirat. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Enggak ada. Itu perbuatan kita yang akan mempertanggungjawabkannya walau itu perintah bos. Bos juga berdosa karena telah memerintahkan. Kalau kita melakukan, kita ikut dosa dan bos tidak akan tanggung dosa itu. Bos menanggung dosa dan menanggung orang yang dia sesatkan, dan orang yang melakukan kesesatan atas perintah bosnya pun akan menanggungnya di akhirat. Jangan pernah masuk di dalam kita yang berbuat orang lain yang tanggung dosanya, itu enggak ada. Itu tidak ada. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari diterangkan oleh Nabi kita tercinta tentang orang masa lalu yang terjemus dalam dosa yang sangat besar, telah membunuh 99 nyawa,
Kemudian ada keinginan untuk bertaubat, lalu bertanya kepada orang, siapa orang yang bisa menunjukkan kepadaku cara bertaubat yang benar? Maka ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah yang bukan ahli ilmu. Ahli ibadah, rajin ibadah tapi bukan ahli ilmu. Dan dia terangkan kepadanya dosa-dosa dan kesalahannya. Di antaranya adalah dia telah membunuh 99 orang. Dan orang yang sudah berhasil membunuh 99 orang, itu pasti dosanya bukan membunuh doang. Pasti banyak dosa lain yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dosa yang paling membutuhkan keberanian adalah membunuh. Berarti kalau dia sudah masuk ke dalam dunia membunuh, dia pasti lebih ringan baginya dosa-dosa lain. Bisa difahami? Bisa difahami. Itu dosa yang paling membutuhkan keberanian. Kalau dia sudah berani membunuh, yang lain lebih gampang bagi dia untuk terjerumus ke dalamnya. Suatu saat kita menyaksikan, anak pribadi bukan kita, anak menyaksikan sebuah tayangan tentang penjara para mafia, mafia geng kartel. Ada penjara khusus di mana gitu, di sebuah negara. Dan mereka adalah geng yang memang daerah itu. Ditanyakan kepadanya, kamu telah membunuh berapa? Ada yang 13, ada yang 15, ada yang 33, belum ada yang 99. Itu sudah negara yang sangat marak pembunuhan. Geng-geng yang mafia-mafia yang memang sudah punya ribuan karyawan, ribuan anggota dan semacamnya. Badannya dari awal sampai akhir tatoan. Itu belum ada yang 99. Paling tinggi waktu itu terdengar 33. Fahamlah kita bahwa yang 99 ini gambaran akan sesuatu keberanian tingkat tinggi dalam berbuat maksiat, apalagi yang lain. Dan ketika si ahli ibadah ini menjawab untuknya, wah dosamu terlalu banyak, gak bisa lagi taubat. 100 sudah. Begitu mudahnya bagi dia untuk membunuh. Emosi dia mendengarkan jawaban itu, lalu ditusuk. Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, ini juga menunjukkan bahwa ahli ibadah, orang yang rajin ibadah tak berilmu ini kurang memakai logikanya. Kenapa? Karena kalau dia sudah mengatakan saya pembunuh, jangan sakiti hatinya. Kalau sakiti hatinya Anda dibunuh gitu. Dia sudah mengatakan saya gampang membunuh orang, Anda masih membuat dia sakit hati. Akhirnya memang dibunuh juga ketika mengeluarkan fatwa tak ada kesempatan lagi untuk bertaubat, lengkap dengan membunuh ahli ibadah tadi, dosanya dia membunuh berapa? Sampai suatu keinginan ingin bertaubat lagi. Dan mencari orang yang akan menunjukkan kepada yang taubat, ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu, dan kemudian ahli ilmu mengatakan tak ada yang bisa menghalangi engkau dengan taubat. Apa yang akan menghalangi engkau dengan taubat? Tak ada. Maka engkau adalah orang yang bisa bertaubat. Dan itulah yang benar. Itu yang hak. Bahwa tak ada yang bisa menghalangi antara kita dengan taubat kecuali nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita yang menghalangi kita bertaubat. Wa illa pintu taubat terbuka di setiap detik kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله.
Apabila kita sudah sangat faham bahwa semua manusia adalah orang yang tidak lepas daripada dosa dan kesalahan, maka ketahuilah bahwa yang diinginkan Allah di dalam syariat, kita sibuk dengan kesalahan dan dosa kita masing-masing. Dan tidak menyibukkan diri dengan dosa dan kesalahan orang lain. Karena tidak ada untungnya bagi kita menyibukkan diri dengan dosa dan kesalahan orang lain. Orang lain, dia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah dengan dosa dan perbuatan yang dia kerjakan dalam hidupnya, dan kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sifat seorang mukmin adalah dia orang yang peduli kepada dosa dan kesalahannya dan tidak peduli kepada dosa dan kesalahan orang lain. Dan syaitan tentu tidak mau itu. Syaitan mau sebaliknya. Karena kerjaan syaitan adalah memutarbalikkan sesuatu yang ada di dalam syariat. Maka kalau perintah syariatnya begini, lawannya adalah perintah syaitan. Kalau perintah syariatnya adalah begini, maka lawannya adalah perintah syaitan. Karena pekerjaan syaitan itu membolak-balikan syariat. Maka yang diperintahkan dalam syariat adalah menyibukkan diri kita dengan dosa kita masing-masing. Minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Berusaha untuk memperkecil kuantitas dosa kita. Kalau kita sudah biasa menyibukkan diri kita dengan dosa orang lain, otomatis kita akan menjadi orang yang tak peduli dengan dosa kita sendiri. Kenapa? Karena dosa orang lain terlalu banyak untuk kita bicarakan. Habis waktu, tak cukup waktu kita untuk membicarakan dosa dan kesalahan orang. Saking banyaknya yang akan dibicarakan. Dan saksikanlah realita kehidupan kita sekarang yang sangat nyata di hadapan mata kita. Di mana ini adalah kebiasaan banyak manusia zaman sekarang sibuknya membicarakan kesalahan orang. Sehingga dirinya yang juga banyak melakukan dosa dan kesalahan seolah-olah sudah suci. Ini buah daripada, akibat daripada sibuk memperhatikan dosa orang lain, Allah akan lupakan kita dengan dosa dan kelakuan kita yang wajib untuk diperbaiki, dan masih banyak yang harus kita bertaubat darinya. Ketika kita berbuat dosa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita bersalah kepada Allah dan kepada diri kita. Dan kemungkinan yang kedua, kita bersalah kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain. Bab yang pertama, yaitu dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan menzolimi orang lain. Kita berbuat dosa, tapi tak ada hubungannya dengan menzolimi orang lain. Tidak mengambil harta orang lain, tidak membicarakan orang lain, tidak mencaci manusia, tidak menggeser tapal batas tanah, tidak menghibahi orang, tak ada hubungan dengan penzoliman kepada orang lain. Dosa-dosa yang dia adalah ya dosa, tapi antara kita dengan Allah, antara kita dengan diri kita. Ini dengan taubat selesai. Ini dengan taubat apa? Selesai. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Allah sangat suka memaafkan. Allah itu Rabb yang
Saking pemaafnya tak akan bisa kita menghayal bagaimana saking pemaafnya Allah tabaraka wa taala. Sempurna dalam pemaaf. Lihatlah yang kita bicarakan di akhir pembicaraan sebelum kita sholat Isya. Begitu hebat dosanya, 99 tambah 1, 100. Tetap saja dia bertobat diterima oleh Allah, dan itu pun di akhir-akhir hayatnya. Dan tetap dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena Allah sangat pemaaf. Ghaffar, Tawwab, Ghafur. Maka ketika seseorang bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, yang di dalam dosa itu dia tidak menzolimi dia tidak menzolimi orang lain, maka kesalahannya kepada dua. Pertama, kepada dirinya sendiri. Karena dia telah menzolimi dirinya dengan berbuat dosa. Dosa itu penzoliman seorang insan kepada dirinya sendiri. Karena dengan dosa itu dia akan mengundang untuk dirinya petaka dan bencana, dan ada hal dalam dirinya yang terjadi yang tidak baik dengan dosa yang dia lakukan. Maka dosa disebut oleh Allah penzoliman diri sendiri. Oleh karena itu dalam ayat tadi, dalam surat Ali Imran tadi, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kedua, kesalahan kepada Allah, karena Allah melarang lalu kita membangkang atas larangan Allah. Maka apabila bertaubat selesai. Allah maafkan karena Allah Maha Pemaaf, dan itu kesalahan kepada diri kita sendiri. Tak mungkin kita tidak mau memaafkan diri kita. Namun ada lagi bahagian dosa yang apabila kita bertaubat kepada Allah, dua selesai, satu belum. Duanya selesai, satunya belum. Apabila di sana ada hak orang lain. Hartanya kita ambil, lalu kita bertaubat kepada Allah. Kalau Allah terima taubat itu diterima, urusannya adalah kita dengan Allah selesai. Karena Allah sudah maafkan kesalahan kita kepada Allah. Mencuri itu dosa kepada Allah. Allah maafkan. Kemudian itu adalah penzoliman terhadap diri kita sendiri. Dengan perbuatan dosa, maka selesai juga, namun ada hak orang lain. Yang hak orang lain ini akan diselesaikan di akhirat. Kalau kita tidak selesaikan di dunia. Kenapa? Karena ada hak orang lain di sana. Dan dia yang berhak untuk memaafkan atau tidak. Oleh karena itu para ulama selalu mengingatkan kita bahwa hati-hati atas dosa, yang dosa itu penzoliman kepada orang lain. Penzoliman di harta, penzoliman di darah, penzoliman di harga dirinya, kita bicarakan dia dengan cara yang batil, kita ribahi dia, kita bicarakan dosa dan kesalahannya. Langkah banyaknya di zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua akan diperhitungkan di akhirat. Dan inilah perhitungan akhirat yang paling rumit, yang paling ruwet. Kenapa? Karena semua diselesaikan. Salah satu sifat akhirat di mana tak ada lagi kezoliman. Semua kezoliman telah dikembalikan kepada pelaku zolim, dan orang yang dizolimi telah mendapatkan haknya karena dia dizolimi. Maka akan diselesaikan seselesai-selesainya. Dan ini yang paling rumit di akhirat. Bayangkan lisan kita ini berapa kali menjarahi orang lain. Itu akan diselesaikan. Orang lain itu akan tahu bahwa kita melakukan dosa terhadap dirinya. Dan dia akan nuntut kepada Allah. Keadilan. Maka ketika kita ingin berusaha untuk menjaga diri kita dari aneka dosa dan kesalahan, bagus. Tapi perhatikan dosa kita kepada orang lain. Karena ketika itu terjadi, taubat pun kita, itu urusan kita dengan Allah dan diri kita. Hak orang lain tetap akan diselesaikan di akhirat. Oleh karena itu, syarat taubat disebutkan oleh para ulama 3, kecuali berhubungan dengan orang lain ada 4. Harus minta
dihalalkan, minta diselesaikan di akhir, di dunia. Hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ada penzoliman dirinya terhadap saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum, minta halalkan hari ini kepada orang tersebut, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Ketika tiba suatu saat, tak ada lagi dinar, tak ada lagi dirham. Fa in kana lahu min hasanatin, apabila dia memiliki kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang dia zolimi. Apabila kemudian habis kebaikannya, maka dosa orang yang dia zolimi yang akan diberikan kepadanya. Karena pembayarannya ketika itu adalah dengan pahala dan dosa. Dia yang berbuat maksiat yang nanggung. Karena kita menzolimi dia di dunia dan kita tidak bisa membayarnya dengan pahala kita karena sudah habis, maka dosa orang tersebut yang dilemparkan Allah kepada kita sebagai ganjaran atas perbuatan kita menzolimi orang lain. Oleh karena itu termasuk hal yang merupakan ciri khas orang yang bertakwa adalah dirinya jauh sekali dari menzolimi orang lain. Dan itu pesan-pesan terakhir Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk kalian zolimi sesama kalian seperti haramnya hari ini, hari Arafah, bulan ini, bulan Zulhijjah, negeri ini, Mekah Mukarramah. Maka menzalimi orang lain bagaikan menghancurkan kehormatan kota Mekah di bulan Zulhijjah di hari Arafah. Maka berhati-hatilah. Walaupun tobat pada dasarnya untuk semua dosa, baik dosa kita terhadap diri kita sendiri dan kepada Allah atau dosa terhadap manusia. Namun dosa terhadap manusia lebih dahsyat. Kenapa? Karena ketika kita bertaubat masih ada hak orang lain yang harus diselesaikan. Ya kalau di dunia dia maafkan. Kalau tidak dia akan nuntut balas di akhirat. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ana sengaja tidak bicara taubatan nasuha kepada syarat-syarat taubat karena Ana mengira dan merasa dan berhusnudzon kita sudah tahu semua karena ini bahasan yang sangat sering dibicarakan. Harus ditinggalkan, harus ada penyesalan, harus ada tekad untuk tidak ingin lagi melakukannya. Ini sudah lumrah. Ada yang mengatakan 5 harus ikhlas, harus dilakukan di waktu di mana masih diterimanya taubat. Dan kalau berhubungan dengan orang lain harus dikembalikan. Nah, sengaja tidak bicara ke arah itu karena insya Allah audiens yang Anda hadapi insya Allah sudah mafhum dan sudah familiar dengan hal-hal yang berhubungan dengan itu, maka sehingga sengaja Anda mencari titik-titik bahasan yang lainnya. Haruskah bertaubat dari seluruh dosa? Atau bisakah bertaubat dari sebahagian tanpa sebahagian yang lain? Kalau ingin taubatan nasuha yang sempurna, maka taubat dari seluruh dosa. Itu yang paling sempurna. Tapi sah hukumnya bertobat dari sebahagian dosa walau sebahagian yang lain belum. Ini tidak menghalangi manusia untuk bertobat dari sebahagian dosa walau dia masih terjerumus ke dalam dosa yang lain yang dia belum bertaubat. Pembahasannya adalah apakah taubat itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisah-pisah? Atau dia adalah bisa satu kesatuan dan bisa juga terpisah-pisah. Yang sahih adalah bisa terpisah. Bukankah hal yang sangat mafhum ketika seorang manusia dia sebenarnya punya dosa 4 atau 5 atau 7 kebiasaan dosa-dosa besar yang dia kerjakan terus. Mungkin ada ribanya, ada zinanya, ada korupsinya, ada ininya. Dia ingin bertobat dari sebahagiannya. Dari 7 dosa besar yang kerap dia lakukan, dia ingin bertobat dari 4 misalnya. Yang 3 ini ya dia masih terikut setan dengan mengatakan saya belum bisa kalau untuk yang ini misalnya gitu.
Dia ingin tobat dari yang 4. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Boleh. Walaupun sebenarnya dia masih tetap terancam dengan dosa yang tersisa. Namun kalau dia ingin bertobat dari sebahagian dosa tanpa yang lain, maka sah tobat sebahagian dosa. Tidak merupakan kewajiban, tobat itu harus total secara keseluruhan. Itu tobat yang sempurna. Itu tobat yang sempurna, di mana manusia benar-benar berusaha, dan itu yang terbaik dan tersulit. Pasti terlepas dari seluruh dosa. Maka tidak terhalang karena rahmat Allah luas apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah di sebahagian dosa. Apakah apabila setelah dia bertaubat dari sebuah dosa, lalu dia terjerumus lagi ke dalam dosa itu, apakah itu merusak taubatnya yang pertama? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, itu tidak merusak taubatnya yang pertama. Apabila taubat yang pertama adalah taubat yang memenuhi syarat. Ya. Kita sudah katakan syarat taubat tadi ada 3 atau 5, itu telah terpenuhi. Ketika dia bertaubat telah terpenuhi, dia sudah menyesal, dia sudah tinggalkan, dia sudah ada tekad untuk tidak kembali lagi. Akan tetapi setelah 2 tahun, setelah 5 tahun, semangat itu pun melemah, tekad itu pun menjadi kendor kembali, sehingga akhirnya terjerumus lagi ke dalam dosa yang dia sudah telah bertaubat. Maka taubat yang pertama tetap berlaku, pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah dia taubati itu berlaku. Taubat berikutnya untuk dosa berikutnya. Dosa berikutnya, taubatlah untuk taubat berikutnya. Subhanallah, maha pengasih dan penyayang Allah, dan maha luas kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Fulan berbuat dosa, katakanlah mencuri, dan dia bertaubat. Dan taubatnya memenuhi kriteria syarat taubat. Dia betul-betul tinggalkan pencurian itu. Dia tak mau lagi. Dan dia menyesali. Dan dia bertekad. Sudah ada tekad, dia saya tidak akan kembali lagi. Ada tekad. Namun setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun berteman lagi dia dengan kawan-kawannya yang lama. Kemudian diajak lagi orang untuk mencuri. Mencuri hanya contoh, bisa saja mabuk, bisa saja yang lainnya. Maka kesalahan yang dia telah taubati tadi, kalau memang terpenuhi kriteria syarat-syarat taubat, itu telah insya Allah telah diampuni oleh Allah. Adapun yang baru ini dibutuhkan lagi taubat yang berikutnya untuk dosa yang ini. Dan terjatuhnya di dalam dosa yang ini tidak merusak taubat yang sebelumnya. Maka dihitung per taubat. Kecuali kalau taubatnya tersebut memang tidak memenuhi syarat. Dan di akhiratlah semua itu akan ketahuan. Kalau memang kriterianya terpenuhi, syarat taubatnya terpenuhi, maka itu menghapuskan dosa. Kalau terjadi lagi, maka taubat lagi. Terjadi lagi, maka taubat lagi. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah. Lalu Allah ampuni. Lalu dia terjerumus lagi, minta ampun lagi kepada Allah, dan dia ampuni. Kemudian dia terjerumus lagi, minta ampun kepada Allah, dia Allah ampuni. Sampai terulang berkali-kali, dan Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang akan selalu mengampuni dosanya, maka akan selalu kuampuni dosa dan kesalahannya. Itu bukan artinya main-main dalam taubat, enggak. Taubat tetap serius, namun manusia lemah. Dan syaitan paling tahu titik lemah kita. Syaitan paling tahu apa? Titik lemah kita, karena dia mengawasi kehidupan kita. Dia tahu karena dia melihat di saat kita tidak melihat dia, sehingga dia memantau titik lemah kita ada di mana. Dan sering sekali kalau seorang taubat, syaitan masuk dari pintu titik lemah itu. Masing-masing diri kita perhatikan masing-masing. Kalau kita benar-benar berusaha sekuat tenaga, terus bertahan itu bertahan setahun, 2 tahun, datang lagi titik lemah.
Dari titik lemah itu setan masuk. Terjadi lagi. Taubat lagi. Ya. Namun apabila taubatnya tidak memiliki syarat taubat, maka tidak Allah ampuni karena memang taubatnya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan Allah tabaraka wa taala. Namun bahasannya adalah boleh jadi orang sudah taubat terjerumus lagi ke dalam dosa yang dia telah taubat lagi. Taubat lagi, terjerumus lagi, taubat lagi. Begitulah luasnya dan indahnya agama yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini beberapa bahasan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Hal yang berhubungan dengan dosa dan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan dan Anda punya ilmu untuk menjawabnya, kita persilahkan. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silakan Pak. Apakah dibenarkan ketika kita sakit lalu kita mengatakan ini adalah penggugur dosa? Sabar atas penyakit, Rasul yang mengatakan penggugur dosa. Rasul yang mengatakan itu adalah penggugur dosa, bukan kita yang mengatakan, bukan ustadz yang mengatakannya. Ustadz hanya menyampaikan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menimpa seorang mukmin, kata Nabi SAW, sakit, letih, sedih, gundah gulana, sampai ketusuk duri. Apapun yang menimpa, hal yang tidak enak sampai kepada seorang mukmin, lalu dia sabar, maka Allah akan ampunkan dosanya. Maka yang harus dilakukan seorang mukmin ketika dia sakit adalah bersabar. Kalau Allah menilai sabarnya itu sesuai dengan yang Allah inginkan, maka dia akan mendapatkan ganjaran sabar dapat penyakit. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Namun ketahuilah bahwa apa yang sebenarnya terjadi, semua itu gaib. Itu yang perlu diketahui. Apa yang sebenarnya terjadi gaib. Contoh, si A sakit. Dan menurut dia telah bersabar. Menurut si A, dia telah bersabar. Pertanyaannya adalah, apakah dosa si A diampuni? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena itu baru menurut si A. Belum menurut Allah. Paham? Rasul bicara, kalau seseorang sakit, seorang ditimpa musibah dan dia bersabar, diampuni dosanya. Ini tidak ada keraguan, ini bab ilmiah, tidak ada keraguan. Namun yang ditanyakan, yang ana bahas terakhir adalah bab yang sifatnya parsial dan bab yang sifatnya gaib. Yaitu, si A terkena penyakit, menurut dia telah bersabar, apakah dosanya diampuni? Belum tentu. Karena itu baru menurut dia. Apakah sabar si A ini sudah sesuai dengan kriteria sabar yang diinginkan Allah agar terjadi pengampunan dosa? Kita tidak tahu. Bisa ya, bisa? Tidak. Paham yang Anda maksud? Ini tidak keraguan terhadap ganjaran sabar atas dosa dan musibah atau atas musibah atau penyakit yang diderita. Ini kita tidak ragu dalam bab itu. Itu pasti. Rasulullah tidak pernah berdusta. Cuman ketika kita sakit dan menurut kita bersabar, apakah sabar kita ini sudah sabar yang dinilai oleh Allah pas untuk pengampunan dosa atau tidak? Ini masalah gaib yang kita tidak tahu. Dalam bab-bab yang sifatnya gaib yang kita tidak tahu, dua hal yang harus dilakukan. Pertama, tidak memastikan.
Dua, berharap tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Memastikan tidak bisa. Tapi sangat berharap tingkat tinggi bahwa Allah akan ampuni dosa kita karena menurut kita sudah berusaha apa? Bersabar. Mudah-mudahan sabar saya ini sampai kepada level sabar yang diinginkan Allah untuk sampai kepada keutamaan pengguguran dosa. Oleh karena itu memastikan tidak boleh. Misalnya ada saudara kita sakit, kita kunjungi, sabar ya, ini penggugur dosa. Belum tentu loh. Belum tentu loh. Karena masalah gaib. Maka kalimat orang mukmin adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Semoga apa yang sedang Anda derita sekarang pergi dengan membawa sebahagian daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan. Kenapa? Ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Namun suatu hal yang pasti, bab ilmiahnya pasti. Bab ilmiahnya pasti. Yaitu apabila seorang ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia bersabar, pasti Allah akan ampuni dosanya. Itu bab ilmiah, tak ada keraguan. Rasul berbicara dengan wahyu, tidak pernah berdusta. Namun ketika bicara parsial dan bicara hal yang gaib, kita mengatakan tidak tahu. Kita mengatakan tidak tahu. Tidak bisa memastikan dan yang ada adalah harapan tingkat tinggi. Semoga saya sangat berharap dosa saya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika seseorang berusaha sekuat tenaga dan kemudian dia berhusnudzon, berlakulah hadis qudsi, yaitu ana inda dhanni abdi bi. Aku akan sesuai dengan zon hambaku terhadap diriku. Allahu a'lam. Ya, mau tanya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini? Oh iya. Afwan. Karena anak enggak enak juga kalau tidak menatap kepada yang bertanya. Siap. Ya baik, silakan. Tadi dosa itu kan dibagi dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Masih ada dua pertanyaan sih. Nah ini berhubungan dengan dosa manusia. Bagaimana misalnya ada orang yang punya hutang atau berhutang, tapi ketika kita mau bayar, orangnya itu gorib, nggak ada gitu. Kemana dicari nggak ada, ya kan? Nah ini bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ya, yang kedua, adakah sholat taubat? Nah itu aja dua. Baik. Kita jawab yang kedua dulu. Adakah sholat taubat? Ulama khilaf dalam sholat taubat. Apakah ada atau tidak? Dan ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada sholat khusus namanya sholat taubat. Tak ada sholat khusus namanya sholat taubat. Ana lebih condong kepada pendapat itu. Pertanyaan yang pertama yang kita jadikan pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kalau kita berhutang kepada seseorang, lalu saat kita mau membayar, orangnya tidak ketemu. Jawabannya cari dulu, berusaha untuk mencarinya, bertanya ke sana, bertanya ke sini, manfaatkan media sosial yang sekarang ini. Ya, semoga kita dengan ikhtiar yang maksimal bisa bertemu dengan dia atau bertemu dengan keluarganya. Tidak mesti dengan dianya, boleh jadi dianya udah wafat. Sehingga ketemu dengan anaknya, ketemu dengan istrinya, dengan suaminya. Maka tunaikan kepada mereka karena itu harta milik orang tua mereka yang sebenarnya jadi hak waris anak-anaknya. Sudah berusaha maksimal kita untuk mencari sana sini, coba bertanya, coba cari di media sosial yang sudah menghubungkan dunia internasional, tak juga bertemu, bagai ditelan bumi ini orang gak ketemu-ketemu. Maka kata para ulama, infakkan dengan niat untuk dia. Dengan niat membayar hutang dan sodakoh dia yang sudah kita
tunaikan. Jadi misalnya kita sedekahkan ke masjid, kita sedekahkan ke fakir miskin, kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan untuk diri kita tapi untuk dia yang kita pernah berhutang kepadanya dan sudah berusaha mencari namun tidak bertemu. Wallahu a'lam. Cukup, Pak? Barakallahu fiik. Tambah solat taubat tadi, ana katakan bahwa ana lebih condong kepada pendapat tidak ada solat khusus bernama solat taubat. Hadis yang dikatakan bahwa barang siapa yang berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, hendaklah dia solat kemudian dia ucapkan ini, bukanlah artinya solat taubat dalam arti kata solat khusus namanya solat taubat. Namun kita ucapkan taubat, permohonan ampun kita kepada Allah setelah kita solat. Ya. Solat apapun, solat tahajud, solat duha, solat bahkan solat wajib. Hal yang sangat tidak ingin dan hal yang salah adalah solat taubat itu adalah solat penghapus dosa. Contoh begini, ya saya solatlah supaya solat taubat saya ini membuat dosa saya yang kemarin hapus. Gitu. Lalu berbuat dosa lagi, solat taubat supaya yang lain hapus. Seolah-olah kalau sudah solat taubat berarti yang lainnya sudah gugur. Tak begitu. Taubat hubungannya bukan dengan solat. Taubat hubungannya dengan 3 atau 5 tadi, syarat taubat. Tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak melakukannya kembali, bukan hubungannya dengan sholat. Apabila taubat benar-benar telah terjadi, pada saat itulah dianjurkan sholat. Apakah itu sholat khusus taubat namanya atau tidak? Terjadi khilaf. Ana lebih condong kepada tidak, sholat apa saja. Namun jangan fahami bahwa apabila sholat berarti kita sudah sholat taubat, berarti taubat kita sudah sah yang sebelumnya sudah gugur. Itu yang hati-hati. Kalau begitu adanya sholat taubat itu mirip dengan surat pengampunan dosa dari pemahaman sebelah. Tetangga. Enggak begitu. Tidak begitu. Jangan sampai dipahami seperti itu. Di agama sebelah ada kalau kita berdosa, akui dosa, kemudian menghadap kepada kemudian buat surat pengampunan dosa, keluar surat pengampunan dosa. Tidak begitu. Jangan difahami sholat taubat adalah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Panjang sekali. Mohon maaf yang bertanya panjang sekali, Anda tidak bacakan karena butuh waktu untuk membaca, memahami, membacakan dan menjawab. Kita sudah minta maaf kepada orang yang kita zolimi, tapi beliau sendiri tidak mau memaafkan. Apakah hal ini akan menjadi halangan bagi kita masuk surga? Jangan sampai kepada pertanyaannya sampai menghalangi masuk surga gimana? Bagaimana di akhirat nanti gitu loh. Ya, bagaimana di akhirat nanti? Allah Maha Adil, serahkan kepada Allah. Allah Maha Adil, serahkan kepada Allah. Kita telah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah tidak akan menzolimi apa yang telah kita lakukan. Serahkan kepada Allah. Dan itu konsekuensi bersalah kepada orang lain, berat. Dia bisa saja tidak maafkan dan menuntut di akhirat. Hak dia tidak mau maafkan, hak dia. Saya sudah minta maaf, ya, Anda minta maaf, kewajiban Anda minta maafkan Anda yang bersalah. Namun saya ingin di hadapan Allah kita selesaikan. Haknya dia. Oleh karena itu bersalah kepada orang lain berbahaya dari bab ini. Karena dia punya hak untuk menuntut nanti di akhirat. Namun kita sudah melakukan kewajiban kita minta maaf, iya. Maka Allah akan memperlakukan dengan penuh keadilan. Allah akan memperlakukan dengan penuh keadilan. Nah. Bagaimana parameternya taubat kita diterima oleh Allah atau tidak? Tidak bisa kita ketahui secara gaib itu tadi. Mirip dengan orang yang sakit yang sabar tadi. Kita sudah bertaubat. Apakah taubat kita ini diterima oleh Allah? Kita tidak tahu. Gaib. Dalam hal yang gaib tadi, 2 yang kita katakan. Pertama apa? Tidak ada kepastian. Tidak boleh memastikan yang gaib. Namun yang kedua apa? Ada harapan tingkat tinggi. Kita berharap dengan harap yang sangat tinggi
kita telah melakukan taubat kepada Allah dan kita berharap taubat kita diterima oleh Allah sehingga terjadi penghapusan dosa. Gaibnya kita tidak tahu. Gaibnya kita tidak tahu. Dan Allah ketika melakukan itu di dalam syariat karena itulah yang terbaik untuk kita. Sengaja Allah simpan di dalam ilmu gaib dan tidak Allah beritahu Allah terima atau tidak. Karena itu yang terbaik untuk kita. Kenapa anak katakan demikian? Karena realita nyata kita saja yang kita tidak tahu diterima atau tidak masih berani lagi berbuat dosa berikutnya. Bayangkan kalau kita tahu dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana beraninya lagi untuk berbuat dosa setelahnya. Paham gak yang Anda maksud? Yang kita tidak tahu, kita telah berdosa, kita telah bertaubat dari dosa tersebut. Kita tidak tahu diampuni atau tidak. Itu pun masih membuat kita berani. Bayangkan kalau kita tahu, itu telah diampuni yang sebelumnya. Maka ini yang terbaik untuk diri kita ketika Allah tidak beritahu. Sehingga kita tidak tahu, sehingga kita berusaha untuk mempertahankannya, dan berusaha untuk tidak menambahnya, dan berusaha untuk istiqomah di atasnya. Dan ini juga hikmah kenapa hanya para sahabat yang Allah beritahu dosa mereka diampuni. Dan mereka dijamin surga. Karena keimanan mereka tidak lagi mengganggu amal mereka. Berbeda dengan kita, iman kita yang sangat lemah, saya dan mungkin kita semua, iman kita sangat lemah. Oleh karena itu, berbahaya kalau seandainya dapat kabar gembira, tak mungkin ke neraka. Berbahaya bagi kita. Iman kita tak cukup kuat untuk mendengarkan kabar gembira itu sekiranya diberikan oleh Allah. Kalau sudah ada jaminan seperti itu untuk ana pribadi mungkin ya, mungkin antum undang anak gak mau datang lagi. Ngapain lagi sih ceramah di Cipinang, ngapain? Capek-capek, itu kan mau cari pahala kan, mau masuk surga. Sekarang surga udah di tangan, ngapain pergi pengajian? Tuh, lihat bagaimana tidak baiknya apabila iman yang lemah seperti iman saya dan iman kita mungkin wallahu alam kita nggak sanggup, iman kita nggak kuat untuk berhadapan dengan. Bukankah di setiap malam Ramadan ada orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka? Itu artinya apa? Di tengah manusia yang hidup sekarang memang sudah ada orang-orang yang gak bakalan ke neraka. Ada. Kita berharap salah satunya adalah kita. Kalau kita adalah salah satunya, kenapa Allah tidak beritahu? Karena kita gak kuat berhadapan dengan itu. Beda dengan Umar yang tetap takut ke neraka padahal sudah dijamin masuk surga. Beda dengan Abu Bakar yang tetap takut melakukan maksiat, tetap takut neraka walaupun sudah dijamin tak akan ke neraka. Karena iman mereka iman yang luar biasa. Sehingga Umar mengatakan sekiranya di Irak sana ada seekor unta zakat yang hilang, Umar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Taala. Takut, padahal nggak sengaja. Jauh lagi daerahnya dari Madinah ke Irak sana. Begitulah takutnya Umar kepada Allah. Nah, ini panjang lagi nih ceritanya. Bagaimana kalau kita taubat namun taubat kita tidak dihargai orang? Ini singkatnya yang saya baca di depan tadi. Tak ada hubungan dengan orang lain. Taubat itu hubungan antara kita dengan Allah. Ibadah apapun hubungannya kita dengan Allah. Jangan kaitkan dengan orang lain. Ibadah itu bukan untuk mendapatkan pengakuan. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Anda nggak tahu nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Ustadz, ada 2 pertanyaan dari saya. Baik. Yang pertama tadi soal berbuat dosa, kemudian tobat, berbuat lagi, kemudian tobat lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi kita kan memang harus berhati-hati ya, maksudnya siapa tahu begitu pas melakukan dosa itu lagi, kita lagi dipanggil. Jadi memang sebaiknya kan ya kalau udah tobat ya istiqomah lah untuk terus berada di situ ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua. Berarti bukan pertanyaan kan? Itu konfirmasi dari Oke, Ustadz. konfirmasi. Baik, berikutnya. Iya. Yang kedua pertanyaannya adalah, saya ada salah satu kawan, dia mungkin agak sedikit keluar nih Ustadz, tapi masih ada urusan dengan tobat. Bekerja di bank dan pernah mengatakan bahwa dia akan tobat, maksudnya akan menyelesaikan hal itu meskipun dia udah tahu itu salah gitu, riba. Setelah pensiun karena udah tanggung katanya begitu. Nah, ada hubungannya dengan nomor 1, takutnya kan dipanggil begitu belum selesai gitu kan. Kemudian alasan dia juga katanya ya tapi kan saya melakukan hal yang dalam tanda kutip baik-baik untuk ya seakan-akan menekan atau menghilangkan yang ribanya itu. Kira-kira pertanyaannya apakah memang bisa menghilangkan dosa itu dengan cara bersedekah yang luar biasa atau dia ke Hamaren gitu mungkin hampir tiap tahun baik itu umroh maupun haji Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita katakan tadi bahwa secara ilmu gaib kita tidak pernah tahu apakah ini akan menjadi pengadab di neraka atau memang ada amal lainnya yang bisa membuat dia dihapus dan diampuni oleh Allah. Hal yang gaib kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak boleh berhadapan dengan Allah dengan cara yang seperti itu. Memang saya tahu saya berbuat dosa ini, tapi saya sengaja begini supaya ya nanti timbangannya lebih berat lah amal soleh saya gitu. Nggak boleh begitu. Bukan itu cara yang diajarkan di dalam agama kita. Apabila Anda sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, jangan sogok Allah dengan ketaatan. Yang kewajiban kepada Allah adalah bertaubat dari berbuat dosa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, tidak begitu cara orang mukmin berhadapan dengan dosa. Berhadapan dengan dosa adalah dengan taubat, bukan dengan sengaja melakukan amal lain, sengaja untuk melakukan amal lain dan yakin bahwa amal lain itu akan menutupi dosa dan kesalahan itu. Yang benar adalah taubat dulu baru beramal soleh. Taubat dulu baru beramal soleh, itu benar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi perbuatan yang buruk yang terjadi dengan taubat, setelah itu iringi dengan perbuatan yang itu yang benar. Adapun tetap bertahan itu salah. Adapun tetap bertahan maka bahasannya adalah Anda di hadapan Allah yang maha adil, boleh jadi Anda diadab dengan dosa itu, naudzubillah min dzalik, atau boleh jadi Allah maafkan karena Allah maha pengampun dan maha pemaaf. Artinya masih terancam dengan adab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ada hadis dari Rasulullah SAW, sabar itu di awal musibah. Apa maknanya Ustaz? Nah. Barakallahu fiik. Fika barak. Ketika musibah pertama kali datang, di sanalah dinilai oleh Allah kita sabar atau tidak. Contoh, begitu mendengar berita anak kita wafat. Sabar atau tidak? Begitu ditimpa tiba-tiba ayah kita wafat. Tiba-tiba. Pada saat pertama kali mendengar berita itu sabar atau tidak? Maka ini yang terjadi mayoritas kepada sesuatu yang tiba-tiba datang kepada kita. Adapun yang berhubungan dengan sakit yang sekian lama, itu juga butuh sabar yang sekian lama. Itu juga butuh sabar yang sekian lama. Karena hadis ini, sabar di awal kedatangan musibah yang pertama, awal kedatangan pertama musibah, itu hadisnya tentang seorang wanita yang menemukan anaknya meninggal. Dan sedang menangis di dekat kubur anaknya. Kemudian Rasulullah menasihati, kemudian sahabat wanita itu tidak tahu bahwa yang menasihati, karena dari belakang, Rasul dari belakang.
Wanita itu tidak sadar, tidak tahu, tidak mengetahui bahwa yang menasihati adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dia menangis dekat kuburan anaknya. Lalu Rasul lewat dari belakang dan mengatakan, bersabarlah wahai ibu dan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ia tidak tahu bahwa Rasul yang menasihati, kalimatnya adalah kalimat yang tidak layak untuk Rasul tercinta. Wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimithli musibati. Menjauh engkau dariku. Maksudnya pergi sana. Ilaika anni itu maksudnya pergi sana. Engkau tidak menderita musibah seperti yang menimpa diriku. Ketika diberitahu bahwa itu ternyata Rasul, beliau menyesal dan mendatangi Rasulullah SAW dan meminta maaf. Dan tadi tidak tahu bahwa itu adalah Rasul karena telah melakukan sebuah sikap yang tidak layak dan tidak pantas untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan mengatakan kepada Rasulullah, lam a'rifka, aku tidak tahu bahwa yang menasihati engkau ya Rasulullah. Ketika itulah Rasul mengatakan, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Jadi berhubungan dengan hal-hal yang baru kita dengar, musibah, pada saat itu kita dilihat oleh Allah sabar atau tidak. Namun kalau pada saat itu kita protes terhadap keputusan Allah, tidak terima adanya musibah itu, lalu kita teriak-teriak, lalu kita niyahah. Kan ada orang setelah 3 hari 4 hari baru dia bisa terima, itu gak sabar. Bukan sabar seperti itu yang diinginkan Allah. Ya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menata diri menuju yang diridhoi dan dicintai Allah. Dan semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.